Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah detail secara medis dari bab 2 buku Topical Diagnosis in Neurology, yaitu tentang sistem somatosensorik. Ini bukan sekedar teori yang membosankan di buku teks loh. Kita sedang membicarakan arsitektur saraf aferen yang mengatur propriosepsi, nosisepsi, dan taktil. Intinya, ini adalah peta fisik fundamental tentang bagaimana tubuh kita merasakan dan berinteraksi dengan dunia luar. Oke, yuk langsung kita mulai. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana sebenarnya sistem saraf tepi kita itu bisa secara instan membedakan antara sentuhan lembut yang menenangkan dengan rasa sakit yang tajam misalnya pas kita nggak sengaja ketusuk jarum? Nah, proses ini terjadi luar biasa cepat, cuma dalam hitungan milidetik. Dan ini semua sangat bergantung pada jenis serabut saraf spesifik di tubuh kita, mulai dari yang selubung mielinnya tebal sampai yang nggak bermielin sama sekali. Mereka bekerja dengan presisi anatomis yang benar-benar luar biasa. Untuk rute perjalanan kita hari ini, kita akan membahas 5 hal. Pertama, pengantar sistem somatosensorik, lalu reseptor sensorik perifer, sirkuit refleks tulang belakang, jaras ascendens sensorik, dan terakhir kita akan masuk ke diagnosis topikal dan lesi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, pengantar sistem somatosensorik. Kalau kita perhatikan, sistem saraf kita itu punya alur kerja yang sangat logis. Pertama, persepsi. Ini melibatkan neuron orde pertama, di mana impuls ditangkap oleh reseptor dan dikirim ke badan selnya di ganglion akar dorsal. Langkah kedua, pemrosesan. Sinyal tadi diteruskan ke neuron orde kedua di sumsum tulang belakang atau batang otak. Dan yang ketiga, sinyal ini akhirnya sampai di korteks somatosensorik otak kita untuk diproses jadi sebuah respon aksi motorik atau kesadaran penuh. Jadi ingat ya alurnya, persepsi, pemrosesan, respons. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, reseptor sensorik perifer. Nah, arsitektur reseptor di bawah kulit kita ini sangat canggih dan terspesialisasi. Untuk mendeteksi sentuhan halus, kita punya korpus taktil kayak Meissner dan diskus Merkel. Mereka ini dihubungkan oleh serabut A-beta yang punya selubung mielin tebal, jadi sinyalnya bisa melesat dengan sangat cepat. Tapi untuk alarm bahaya, kayak rasa nyeri atau suhu panas, tubuh pakai struktur yang lebih sederhana, yaitu ujung saraf bebas. Reseptor ini pakai serabut A-delta yang mielinnya tipis, atau serabut C yang malah nggak bermielin sama sekali. Makanya sinyal nyeri itu jalannya lebih lambat. Jadi, perbedaan kecepatan dan jenis serabut inilah yang memilah mana sensasi belayan, mana sensasi cubitan, langsung dari garis depan kulit kalian. Tapi sistem sensori kita nggak cuma berhenti di kulit loh. Jauh di dalam sana, di otot, tendon, dan persendian, sistem propriosepsi kita bekerja tanpa henti. Kita punya kumparan otot yang terus memantau panjang dan seberapa tegangnya otot kita. Terus, ada organ tendon Golgi yang khusus mengukur ketegangan mekanis pada sambungan otot dan tendon. Belum lagi korpus Kelvetter Pacini yang bisa mendeteksi tekanan dalam dan getaran frekuensi tinggi. Semua reseptor dalam ini ibarat GPS internal, terus-terusan ngirim data ke otak biar postur tubuh kita tetap tegak dan gerakan kita mulus tanpa harus kita pikirin. Selanjutnya, bagian ketiga, sirkuit refleks tulang belakang. Disinilah pemrosesan super cepat terjadi. Ini hal yang menurut saya sangat brilian dari tubuh kita. Otot rangka kita itu dibekali 2 sistem kontrol umpan balik sekaligus. Di satu sisi, kumparan otot mempertahankan sensitivitasnya terhadap perubahan panjang otot, diatur oleh neuron motorik gamma. Di sisi lain, ada organ tendon Golgi yang khusus memonitor ketegangan statis. Bayangkan, yang satu mencegah otot ketarik berlebihan dengan memicu kontraksi, sementara sistem yang satunya mencegah otot berkontraksi terlalu kuat yang bisa bikin tendonnya robek dengan memicu relaksasi. Keseimbangan yang sempurna kan? Nah, untuk melihat gimana sistem ini bereaksi di dunia nyata, mari kita ambil contoh refleks ekstensor silang. Bayangkan kalian lagi jalan tanpa alas kaki, terus tiba-tiba nginjek batu tajam. Otomatis, kaki yang sakit langsung ditarik ke atas kan? Tapi pertanyaannya, kenapa kalian nggak jatuh? Jawabannya, karena di milidetik yang sama saat kaki satu ditarik, sumsum tulang belakang kalian menyuruh kaki yang satunya lagi untuk menegang dan menopang seluruh berat badan kalian. Tubuh mendistribusikan respons ini secara instan lewat sirkuit lokal, tanpa perlu nunggu komando sadar dari otak. Keren banget kan? Setelah dari refleks lokal, mari kita naik ke bagian keempat, jaras ascendens sensorik. Kalau kita potong melintang sumsum tulang belakang kita bakal lihat sistem jalan tol saraf yang sangat terstruktur. Serabut saraf dari berbagai bagian tubuh itu nggak bercampur aduk secara acak loh. Mereka tersusun rapi, berlapis-lapis dari tengah ke samping. Semua informasi sensorik ini
dipisahkan masuk ke jalurnya masing-masing untuk merambat naik secara teratur menuju stasiun transit di talamus. Secara klinis, penting banget buat kita paham perbedaan dua jalur utama ini. Pertama, kolumna posterior. Ini adalah jalur VIP bermialin tebal yang super cepat untuk menghantarkan sensasi posisi atau propriosepsi, getaran, dan sentuhan halus. Kedua, traktus kinothalamikus di sisi depan dan samping yang bertugas membawa sinyal darurat seperti rasa sakit, suhu, dan sentuhan kasar. Dan buat para tenaga medis, mengetahui persis di mana jalur-jalur ini menyilang atau berdekusasi adalah kunci utama untuk melacak di mana letak kerusakan saraf pasien. Dan itu membawa kita ke bagian kelima, yang paling krusial, diagnosis topikal dan lesi. Mari kita bedah sebuah kasus yang sangat menarik. Ada seorang ibu berusia 80 tahun mengeluh gaya berjalannya makin lama makin gak stabil selama 1,5 tahun terakhir. Nggak cuma itu, dia juga ngerasa ada sensasi terbakar yang menyakitkan di sekujur tubuhnya. Padahal, dia nggak pernah jatuh atau cedera saraf. Tapi ada satu petunjuk kecil. Dia punya riwayat peradangan lambung kronis. Pertanyaannya, apa hubungannya sakit lambung dengan masalah saraf yang separah ini? Jawabannya ada pada kondisi yang disebut mielosis funikular atau degenerasi gabungan subakut. Jadi gini, kerusakan lambung kronis itu bikin pasien kehilangan faktor intrinsik, sebuah zat yang wajib ada biar tubuh bisa menyerap vitamin B12. Padahal B12 ini sangat esensial untuk merawat selubung mielin saraf kita. Kekurangan B12 yang menahun akhirnya memicu kerusakan mielin yang secara spesifik menyerang jalur saraf yang mielinnya paling tebal, yaitu kolumna posterior untuk sensorik dan traktus kortikospinal untuk motorik. Semua terhubung kan? Coba perhatikan hasil pencitraan MRI ini. Kalian bisa lihat ada area terang yang sangat jelas di bagian belakang sumsum tulang belakang. Nah, itu adalah manifestasi visual langsung dari hilangnya mielin tadi. Kolumna posteriornya sudah rusak, memutus jalur informasi dari tubuh menuju ke otak. Terus gimana dampaknya ke pasien? Karena jalur ini rusak, pasien kehilangan kemampuan propriosepsi. Mereka mengalami ataksia, gaya berjalan mereka jadi goyah karena mereka nggak bisa merasakan posisi sendi mereka sendiri. Pas disuruh tutup mata, mereka langsung kehilangan keseimbangan, ini yang disebut tanda Romberg positif. Nggak cuma itu, karena jalur motoriknya juga kena, pasien akan mengalami kelemahan otot yang kaku dan refleks yang berlebihan. Gejala sensorik dan motorik ini muncul barengan, karena lokasi anatomis sarafnya memang tetanggaan di sumsum tulang belakang. Sebagai penutup, mari kita lihat apa yang terjadi kalau kerusakannya ada di otak. Ada kondisi yang namanya astereognosis. Bayangkan, jalur saraf dari tangan sampai ke sumsum tulang belakang semuanya sehat walafiat. Tapi, ada kerusakan di korteks somatosensorik asosiasi di otak. Kalau pasien ini ditutup matanya dan kita taruh kunci di tangannya bisa merasakan ada benda yang keras dan dingin. Reseptornya bekerja, tapi karena area pemrosesan tingkat tinggi di otaknya rusak, otak gagal mengintegrasikan data tersebut. Hasilnya, pasien sama sekali nggak tahu benda apa yang lagi mereka pegang. Memahami detail neuroanatomi seperti ini adalah senjata utama dalam neurologi medis. Dari gejala saja, baik itu ataksia, defisit nyeri, maupun astereognosis, kita bisa melacak titik persis kerusakan di sepanjang jalur saraf. Bayangkan, dengan makin canggihnya teknologi pencitraan medis saat ini, pemahaman anatomis klasik ini pastinya akan terus merevolusi cara kita mendiagnosis penyakit di masa depan. Jadi bagaimana menurut kalian? Teruslah menggali keajaiban sistem saraf kita, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.